Pengembangan Bahan Ajar dan Lembar Kerja Mahasiswa (LKM). Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat datang pada penyelenggaraan pendidikan dan latihan peningkatan keterampilan dasar teknik instruksional atau PEKERTI yang digelar P3AI Universitas Pasundan pada mata latih pengembangan bahan ajar dan lembar kerja mahasiswa atau LKM. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan berupa seperangkat materi yang disusun secara sistematis untuk membantu guru atau instruktur atau pengajar dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dan memungkinkan mahasiswa untuk belajar. Bahan ajar berbasis TIK adalah bahan ajar yang berkaitan dengan teknologi sebagai alat bantu untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Bahan cetak atau printed yang meliputi handout, buku modul, lembar kerja siswa, brosur, leaflet, foto atau gambar, model atau maket. Bahan ajar dengar atau audio seperti kaset, radio, piringan hitam, dan compact disc audio. Bahan ajar pandang dengar atau audio visual yang meliputi video compact disc, film. Dan bahan ajar multimedia interaktif atau interactive teaching material yang meliputi computer assisted instruction atau CAI. Multimedia pembelajaran interaktif, serta bahan ajar berbasis web atau web-based learning materials. Bahan ajar berperan sebagai pertama, representasi sajian guru, dosen atau instruktur. Kedua, sarana pencapaian kompetensi atau capaian pembelajaran lulusan. Dan ketiga, pengoptimalan pelayanan terhadap peserta didik atau mahasiswa. Mahasiswa yang cepat belajar akan dapat mengoptimalkan kemampuannya dengan mempelajari bahan ajar. Sedangkan mahasiswa yang lambat belajar akan dapat mempelajari bahan ajarnya berulang-ulang. Fungsi dari bahan ajar adalah sebagai berikut. 1. Sebagai pedoman bagi dosen yang akan mengerahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran. 2. Sebagai pedoman bagi mahasiswa dalam aktivitas belajar sekaligus sebagai substansi kompetensi yang seharusnya dipelajari. 3. Sebagai alat evaluasi pencapaian hasil pembelajaran. Prinsip-prinsip penyusunan bahan ajar adalah sebagai berikut. Pertama, prinsip relevansi atau keterkaitan atau berhubungan erat dengan materi pembelajaran hendaknya relevan dengan CPMK. Kedua, prinsip konsistensi adalah ketaat-azasan dalam penyusunan bahan ajar. Misalnya, CPL meminta kemampuan mahasiswa untuk menguasai 3 macam konsep. Materi yang disajikan juga 3 macam. Ketiga, prinsip kecukupan, artinya materi yang disajikan hendaknya cukup memadai untuk mencapai kompetensi dasar. Keempat, mulai dari yang mudah untuk memahami yang sulit, dari yang konkret untuk memahami yang abstrak. Kelima, pengulangan akan memperkuat pemahaman. Keenam, umpan balik positif akan memberikan penguatan terhadap pemahaman mahasiswa. Ketujuh, motivasi belajar yang tinggi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan belajar. Kedelapan, mencapai tujuan ibarat naik tangga, setahap demi setahap. Akhirnya akan mencapai ketinggian tertentu. Dan kesembilan, mengetahui hasil yang telah dicapai akan mendorong siswa untuk terus mencapai tujuan. Selanjutnya, sistematika dari bahan ajar adalah sebagai berikut.
Bagian pertama adalah pendahuluan yang berisi deskripsi singkat, manfaat dan relevan, rumusan capaian pembelajaran mata kuliah, urutan bahasan dan kaitan materi, dan petunjuk belajar. Bagian kedua adalah penyajian yang berisi uraian materi pelajaran, contoh, ilustrasi, aktivitas belajar, tugas atau latihan, tes formatif, rangkuman. Dan bahan ketiga adalah penutup yang berisi daftar pustaka, indeks, glosarium, kunci jawaban. Lembar kerja mahasiswa (LKM) merupakan lembaran-lembaran yang berisi tugas yang wajib dikerjakan oleh mahasiswa. LKM pada umumnya berupa petunjuk, langkah-langkah untuk menyelesaikan tugas. Sebuah tugas yang diperintahkan dalam lembar jelas kompetensi dasar yang akan dicapainya. Pertama, kita akan membahas tentang hakikat lembar kerja mahasiswa. LKM merupakan terjemahan dari Students Worksheet, merupakan suatu lembaran bukan buku-buku yang berisi pedoman bagi mahasiswa untuk melakukan kegiatan secara terprogram. LKM adalah suatu bahan ajar cetak yang berupa lembar-lembaran kertas yang berisi materi, ringkasan, dan petunjuk pelaksanaan tugas pembelajaran yang harus dikerjakan oleh mahasiswa, baik bersifat teoritis dan atau praktis, yang mengacu pada kompetensi yang harus dicapai mahasiswa. Dan penggunaannya tergantung dengan bahan ajar lain. Penggunaan LKM dalam kegiatan belajar mengajar bertujuan untuk: pertama, mengaktifkan mahasiswa dalam belajar. Kedua, membantu mahasiswa mengembangkan dan menemukan konsep berdasarkan pendeskripsian hasil pengamatan dan data yang diperoleh dalam eksperimen. Ketiga, melatih mahasiswa menemukan konsep melalui pendekatan keterampilan proses. Keempat, membantu dosen merencanakan kegiatan pembelajaran yang tepat berdasarkan karakteristik mahasiswa. Dan kelima, membantu dosen menyiapkan secara tepat dan cepat kegiatan pembelajaran. Lembar kerja mahasiswa memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda-beda selama pembelajaran. Berikut ini akan diuraikan fungsi, tujuan, dan manfaat dari adanya lembar kerja mahasiswa. Fungsi lembar kerja mahasiswa adalah sebagai berikut. Pertama, LKM sebagai bahan ajar yang bisa meminimalkan peran pendidik namun lebih mengaktifkan mahasiswa. Kedua, LKM sebagai bahan ajar yang mempermudah mahasiswa untuk memahami materi yang diberikan. Ketiga, LKM sebagai bahan ajar yang ringkas dan kaya akan tugas untuk berlatih. Dan keempat, LKM memudahkan pelaksanaan pengajaran kepada siswa. Tujuan penggunaan lembar kerja mahasiswa. Pertama, menyajikan bahan ajar yang memudahkan mahasiswa untuk berinteraksi dengan materi yang diberikan. Kedua, menyajikan tugas-tugas yang meningkatkan penguasaan mahasiswa terhadap materi yang diberikan. Ketiga, melatih kemandirian belajar mahasiswa. Dan keempat, memudahkan pendidik dalam memberikan tugas kepada mahasiswa. LKM dapat menjadi bahan ajar yang sangat bermanfaat dan tepat digunakan untuk materi pelajaran tertentu. Bahkan juga dapat digunakan untuk hampir pada semua materi pembelajaran. Berikut ini langkah-langkah membuat LKM. Pertama, analisis kurikulum. Kemudian menyusun peta kebutuhan. Selanjutnya, menentukan judul. Dan terakhir, melakukan penulisan LKM dengan beberapa langkah detail, yaitu merumuskan CPMK, menentukan penilaian dan menyusun materi, dan menyusun struktur LKM. Kita akan jabarkan masing-masing langkah secara detail sebagai berikut. Pertama, analisis kurikulum. Analisis kurikulum sangat penting dalam perencanaan pembuatan lembar kegiatan siswa. Dosen harus mampu memilih materi-materi yang akan dan tepat menggunakan bahan ajar LKM. Tahap selanjutnya yaitu menyusun peta konsep kebutuhan.
Langkah dalam penyusunan peta kebutuhan LKM ini menentukan kuantitas atau banyaknya LKM yang diperlukan. Pada tahap ini juga ditentukan urutan-urutan LKM agar dapat digunakan secara dengan baik, runtut, dan tidak menimbulkan kebingungan. Analisis kurikulum pada langkah sebelumnya sangat berperan di sini. Jika analisis kurikulum sudah dilakukan, maka penyusunan peta kebutuhan LKM dapat lebih mudah dilakukan. Termasuk juga di dalam penyusunan peta kebutuhan lembar kerja siswa adalah analisis sumber belajar yang akan digunakan dalam pembelajaran. Tahap berikutnya adalah menentukan judul. Judul LKM biasanya ditentukan dan disesuaikan dengan tiap kompetensi yang akan dicapai. Jika terlalu besar, maka dapat disesuaikan dengan tiap-tiap materi pokok yang diajarkan. Dalam penentuan judul LKM ini, juga harus menentukan komponen penunjang LKM lainnya. Tahap terakhir adalah penulisan LKM. Dalam menulis LKM, terdiri dari 4 langkah utama, yaitu pertama, merumuskan CPMK. CPMK dapat dirumuskan dengan mengacu dari kurikulum yang dipakai. Dosen mencantumkan CPMK yang ada pada kurikulum dan RPS ke dalam LKM. Kedua, menentukan alat penilaian. Penilaian perlu dilakukan dalam setiap pembelajaran, maka sangat perlu dalam LKM dicantumkan alat penilaian yang digunakan. Penilaian ditentukan sesuai kebutuhan serta bentuk dan tujuan dari penggunaan LKM. Ketiga, menyusun materi. Penyusunan materi jelas harus dilakukan dengan mengacu pada materi dan hal-hal apa saja yang harus disampaikan. Dan terakhir, keempat, menyusun struktur LKM. Struktur bahan ajar LKM harus sangat diperhatikan. Ini berkaitan dengan bagaimana kemudahan dalam menggunakan LKM tersebut nantinya. Demikian, Anda telah mempelajari materi pendidikan dan pelatihan pekerti pada mata latih pengembangan bahan ajar dan lembar kerja mahasiswa atau LKM. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada mata latih berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.